Sekarang aku jelaskan ya konstruksinya seperti ini. Sebetulnya kemarin sudah ya, cuman supaya lebih. Jadi dari sini aku bawa ke bagan, ke gitu ya. Aku bawa ke bagan. Oke. Gimana kalian rasakan? Beda kan terjemahannya? Kan enggak sama. Tak bersihin dulu papan tulisnya. Kalau nggak dikasih air nggak bisa hilang dia. Kalau dikasih air untuk nulis langsung nggak bisa, harus dilap kering dulu. Oke. Jadi gini. Ini raw material, nafsin wahidatin. Mau raw material mau bahan baku boleh, ya. Di sini diciptakan manusia itu. Manusia apa? Ya laki, ya, laki-laki dan perempuan. Ya, laki-laki dan perempuan. Ya, inilah yang disebut siklus penciptaan manusia pertama. Ya. Siklus penciptaan manusia pertama. Nggak ada hubungan suami istri, langsung dari raw material ini. Paham? Itulah yang aku bahas kemarin tentang surat ketiga ya, ayat keberapa kemarin ya. Bagaimana mengkomparasi antara penciptaan Isa dan Adam yang sama para pakar terus diistimbat. Istimbat itu menarik hukum, menarik kesimpulan gitu ya. Oh, berarti karena Kanjeng Nabi Isa punya ibu, Adam punya ibu gitu. Ya itu juga gue nggak setuju, sudah gue jelasin itu kan ya. Permasalahannya bukan di sana, tapi permasalahannya adalah siklus pertama atau siklus kedua. Kanjeng Nabi Isa itu yang hidup di siklus kedua, tapi proses kejadiannya dia diciptakan melalui proses siklus manusia pertama. Gitu, ya. Oke. Ini itu mulai ini. Bertakwalah kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu dari raw material yang sama, ya. Dia menciptakan dia menciptakan pasangannya, pasangan manusia itu ya. Ini pasangannya ini ya. Ya. Dari raw materialnya ini. Jadi ini dari sini, itu siklus pertama, ya. Oke. Berikutnya, ya. Dan dari keduanya ini, ya, dari keduanya ini sudah siklus kedua, karena ini kan tidak dari tanah lagi, dari ya benar sih, sperma ya dari tanah karena dari makanan, sama ovum. Nih, ini yang dimaksud, dan dari keduanya, dari laki dan perempuan ini, itu loh, ya. Dari laki dan perempuan ini ya, dan dari keduanya ya, Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Di sini juga nanti sama ya, laki, nampak ini tuh, dan perempuan yang banyak. Nah disinilah kita gitu loh. Kalau seterusnya nggak ada masalah ya. Kita itu di sini di siklus yang kedua.
Ini siklus pertama, ya ini siklus pertama. Kita memasuki siklus yang kedua. Siklus penciptaan manusia yang kedua. Di sini Kanjeng Nabi Isa menjadi mukjizat karena dia hadirnya, keberadaannya, tempusnya itu ada di siklus manusia kedua, sama seperti kita. Tapi dia diciptakan seperti siklus manusia pertama. Apa itu? Tanpa ketemunya sperma dan ovum. Jadi lengkap ya. Ini skema Quran surat An-Nisa surat yang ke 4 ayat pertama. Ini dia, bersih dari dongeng. Aku nggak ngerti ya. Aku sudah berusaha semaksimal mungkin, tak ulang-ulang, pelan-pelan, tak eja. Tapi kalau kalian masih belum paham juga, itu mungkin sudah di luar keterbatasanku untuk menjelaskannya. Cuman ya tadi itu, kalau memang masih kukuh, kekeh, bertahan memahami ada wanita dari tulang rusuk, ya monggo ya, silakan saja. Ya, yang namanya dongeng itu kalau terlanjur masuk kan ya kita bisa maklumi lah, repot kalau mau dibuang ya. Cuman aku memberikan penawaran, logiknya itu dipakai ya, supaya jangan memahami Al-Quran dengan bumbu-bumbu dongeng, karena Al-Quran itu bukan dongeng gitu ya. Nanti kamu bisa komparasi ya antara terjemahanku ini ya dengan terjemahan Depak. Bismillah. Ataupun kalau kamu mendapatkan penjelasan-penjelasan lain ya, nggak ada masalah, silakan saja gitu. Oke, nanti bisa gimana tuh kalau mereka mau screenshot, nggak bisa tuh ya di TikTok ya? Bisa. Mungkin teman-teman kalau mau dicatat bagannya boleh. Tuh taruh sana tuh supaya nampak. Atau mau di screenshot, gue nggak ngerti caranya kalau di TikTok gimana screenshotnya. Sebelum gue hapus ya. Ya, gue hapus ya. Oke. Kita kembali ke hadis sekarang. Kembali ke hadis. Dan aku ingatkan lagi, hadis itu karakternya relatif. Dia tidak absolut. Alhamdulillah ini sudah sedikit gerah ya. Tadi dingin banget pakai jaket. Ya. Jadi aku ulangi, hadis itu relatif. Dia ditulis 200 tahun kemudian. Setelah Kanjeng Nabi tidak ada, berpulang. Ya, baru ditulis, dibukukan gitu. Jadi kalau satu generasi, ya ada sih yang bilang 300 ya. 300 tahun kemudian, 200 tahun kemudian, ya itu namanya sejarah, nggak apa-apa lah. Aku ambil yang 200 saja. Kalau kita ambil aja manusia kehidupannya umurnya 100 tahun, berarti kan 2 generasi. Iya kan? 2 generasi. Ya. Jadi selama 200 tahun hadis itu ada dalam perbal, ucapan perbal, tentunya berhubungan dengan ingatan ya, hafalan. Dia perbal. Hadis itu perbal, ya, perbal.
Baru 200 tahun kemudian gue ambil yang 200, nanti lu mau 300 nggak ada apa-apa ya. Dia menjadi literal. Itu loh. Ya, kita ini kan sebetulnya kan memperdebatkan hadis ini. Ini wanita dari termasuk itu bukan Quran, nggak ada di Al-Quran. Tadi sudah gue jelaskan surat 4 ayat 1 sampai berbuih-buih. Ya, nggak ada. Ini kita berdebat masalah hadis. Nanti kamu cari sendiri lah ya, hadisnya cukup lumayan panjang itu. Ya. Nabi ya mengucapkan, melakukan ya, dikompilasi menjadi perbal. Ini plus minus 200 tahun. Ada yang bilang 300, monggo. Ya. Selama 200, 2 dekade itu ya, kalau satu dekadenya kita anggap 100 ya. Nanti mau dianggap berapa ya terserah lah ya. Itu belum tertulis. Baru nanti setelah pasca 200 tahun itulah terjadi literal. Ditulis literasi. Atau begini, kalau ini namanya hafalan, verbal, ini tulisan. Ini tulisan. Ya, ini tulisan. Jadi kalau demikian, semakin kita pahami, hadis itu relatif karena dia nggak bisa dikonfirmasi. Makanya ada mangkul ya, istilah di pondok itu mangkul. Dari ini ke ini, dari ini ke ini, dari ini, itu namanya sanad. Ya, berarti sanad itu juga perlu diperhatikan kecuali matan. Tanpa terkecuali matan, bukan kecuali, tanpa terkecuali. Artinya sanad dan matan itu dia kokoh, gitu ya. Harus dipertimbangkan. Memang nanti ada ayat-ayat sanadnya bagus, tapi matannya kok nggak bagus. Nanti ada matannya bagus, kok sanadnya nggak bagus, gitu loh. Yang kita upayakan yang matannya bagus, sanadnya bagus. Paham? Kalau matannya bagus, sanadnya nggak bagus, sanadnya bagus, matannya yang nggak bagus, itu nanti perlu ketelitian lagi. Itu. Ya. Nah, di sini kita berbicara tentang matan itu. Matan itu isi, ya. Isi dari hadis itu apa sih? Kalau sanad itu dari Paijo ke Tugino, Tugino ke Tugimin, Tugimin ke Tukul, Tukul ke Turiman, Turiman ke itu siapa, terus ditulis siapa yang mengkompilasi, gitu loh. Jadi katanya hadis itu katanya ini, katanya ini, katanya. Bayangkan itu terjadi selama 200 tahun baru diliteralkan. Maka itu dia menjadi relatif. Ya. Menjadi relatif. Tolong diperhatikan ya, jangan nanti terus ngomong nggak seperti ingkar sunnah, waduh kacau nanti. Gue jawabnya gampang lah, kalau gue ingkar sunnah bagaimana gue mau sholat? Karena gerakan-gerakan aktivitas sholat itu adanya kan di sunnah, bukan di Al-Quran. Al-Quran kan hanya petunjuk dasarnya aja perintah sholat. Tapi sujud, ruku, duduk tumakninah, salam, ya, takbir itu kan adanya di sunnah gitu loh. Maka gue kadang-kadang geli ya, terlalu gampang menyimpulkan, wah gue seperti itu sesat, kenapa ingkar sunnah gitu, ingkar palelu itu. Kalau gue ingkar sunnah bagaimana gue bisa sholat gitu loh gampangannya. Ya, nah ini perlu gue jelaskan ya, supaya kita enjoy saja walaupun berbeda gitu loh maksudku. Jangan sampai perbedaan kita itu memutus silaturahmi kita. Mending lu nggak usah ngaji ke gue kalau begitu. Karena kajian-kajian gue itu banyak yang mendekonstruksi ulang dari apa yang telah menjadi mainstream. Gue nggak setuju dan gue punya argumen untuk mendekonstruksinya gitu loh ya. Jangan nanti
Betul ingkar sunnah kan kacau. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ada berapa tuh? Masih ada 13 menit ya. Oke. Tuh, Bapak mau lengkapnya ini bisa kamu carikan di googling. Wanita diciptakan dari tulang rusuk ya. Kalau ada, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Yang wanita diciptakan dari tulang rusuk. Dicari di Google. Yang hadis lengkap ya. Bapak mau jelaskan ya. Oke. Jadi dari hafalan atau perbal kalau bahasa kampusnya ya. Itu ngendon di sana selama 200 tahun ya. Baru diliteralkan, ditulis pasca 200 tahun itu ya, tulisan itu literal. Oke. Dari situ saja kita sudah tahu itu relatif. Karena konfirmasi langsung itu seharusnya ke Nabi, tapi kan Nabi sudah nggak ada. Gitu loh. Ketemu nih? Oke, ya. Dari Abu Hurairah, bapaknya kucing. Ini jelas ya. Siapa nama asli Abu Hurairah itu? Ada yang tahu? Dia punya dua nama ya. Nama waktu dia kafir itu Abu Syam nggak salah ya. Bukan Abdullah tapi Abdul Syam, matahari. Abdinya matahari. Terus to be Muslim namanya jadi siapa gitu ya. Terus dalam satu peristiwa seperti kita ini ya ngomong ini ya, Kanjeng Nabi itu ngomong sama si Abu ini, dulunya belum Abu namanya ya. Terus di gamisnya itu ada, nampak ini tuh, nampak gerak-gerak gini gitu loh, gerak-gerak gini. Terus ditanya sama Kanjeng Nabi, ada apa itu di sakumu kok gerak-gerak? Ini kucingnya Rasulullah gitu. Kucingnya Rasulullah. Kucing itu Hurairah. Nah, saat itulah nama beliau itu terus dikasih nama Vena, nama virtual kalau ya. Kalau gue Gus Beti gitu ya. Kalau Abu Hurairah dikasih nama Abu Hurairah, bapaknya kucing gitu ya. Kanjeng Nabi itu orang yang nilai seninya juga tinggi loh ya. Itu kan seni itu. Seperti Bung Karno itu ya. Rima Melati itu bukan nama asli. Dia itu dikasih nama setelah diundang nyanyi ke Istana Presiden. Baru setelah itu diganti Rima Melati. Bagus toh namanya. Sama dengan Titik Puspa. Itu Titik Puspa bukan nama asli. Nanti kamu bisa googling siapa namanya Titik Puspa yang asli. Sumiati apa Sopong ya. Terus sama Bung Karno setelah nyanyi di istana ganti Titik Puspa. Jadi Bung Karno tuh ya seniman juga kalau kasih nama bagus-bagus. Mungkin dia dia itu melakukan ihdinas siratal mustaqim ya. Ya. Tunjukilah kami jalan orang-orang yang istiqomah lah. Mungkin menyunah ke sana ke Kanjeng Nabi karena Kanjeng Nabi itu sering memberi nama sahabat-sahabatnya gitu. Ya. Oke. Hadis ini dari Abu Hurairah. Ya. Berkata atau kola, kul gitu ya. Berkata atau kola, ya, kul. Rasulullah bersabda, gue kurang cocok di sini bersabda ya. Kalau Allah bersabda, nah, gitu gue cocok. Tapi kalau mau cocok begini kalian terserah ya. Di sini hadisnya kok terjemahnya Rasulullah bersabda gitu ya. Oke. Saling bernasehatlah kalian semua untuk perempuan, maksudnya untuk kebaikan perempuan. Karena sesungguhnya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Dan sesungguhnya bagian yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah atasnya. Jika kamu luruskan akan patah. Itu loh hadisnya ya. Begitu hadisnya. Dari Abu Hurairah ya, bapaknya kucing. Kita ya
melihat ini, coba ke belakang. Mundur sebelum hadis. Ini kan hadis sudah jadi. Behind secretnya apa? Ada sahabat punya istri rewel, bawel gitulah ya. Aku mau stressingnya ke sini aku. Ya. Jadi hadis, kalau kita di pondok pesantren mustolah hadis itu pendekatannya begini, sanad dan matan. Ya. Oke. Ada sahabat istrinya rewel, bawel gitu, minta nasihat ke Nabi. Gitu loh. Nabi menasihati dengan ini ya, nasihat Nabi itu menjadi hadis yang tadi ya disampaikan oleh Abu Hurairah. Oke. Gitu loh ya. Disampaikan oleh Abu Hurairah. Karena sesungguhnya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Di situ aja ya, gue nukil di situ ya. Kalau lengkapnya kan gue sudah baca tadi ya. Rasulullah bersabda, saling bernasihatlah kalian semua untuk kebaikan perempuan. Maksudnya begitu, karena sesungguhnya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Dan sesungguhnya bagian yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah atasnya. Jika kamu luruskan akan patah. Tapi kalau dibiarin ya bengkok terus. Ya. Karena sesungguhnya ya perempuan itu ya diciptakan, nah ini yang jadi masalah ya, dari, gak tulis terjemahan apa adanya dulu ya, tulang rusuk. Ya. Nih. Sebentar, masih ada waktu kah? Masih ada 5 menit ya. Nah itu. Masih ada 5 menit. Semoga bisa tuntas. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ini ya. Karena sesungguhnya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Gue sudah bilang tadi. Konteksnya ayat hadis ini tentang apa sih? Coba. Apakah tentang penciptaan wanita? Jadi kita harus tahu konteksnya dulu. Baru nanti kita lihat sanad sama matannya gimana. Ya, tapi sanadnya gue lalui lah ya, nggak ada waktu, nanti lu cari sendiri sanadnya sahih nggak gitu ya. Nanti gue mau ajak lu ke matannya ini. Ya. Ini adalah penjelasan Kanjeng Nabi, memberikan penjelasan wanita dalam sudut pandang karakter. Lu harus paham. Bukan kholak, bukan penciptaan. Bukan ini. Kan sudah jelas, sahabat datang ya dengan menceritakan keadaan istrinya begini itu begini begitu, terus dia minta advice, minta nasihat, dinasihati. Berarti kan bicara karakter. Sahabat kan nggak datang terus tanya, wanita itu diciptakan dari apa ya Rasulullah? Nggak begitu konteksnya. Lalu bagaimana kok ini bisa dibawa ke konteks penciptaan dan jadi perdebatan? Itulah yang gue bilang, matannya lu perhatikan dong dengan melihat konteks. Jangan lu lepas. Kalau lu lepas, bubar itu. Mustolah hadisnya seperti ini kalau gue. Mungkin lu di pondok pesantren ada mustolah hadis yang lain, monggo silakan, enggak apa-apa. Tapi gue kasih penawaran. Dipilah dulu sanad dan matan. Sanad gue nggak bicarakan ya, nanti lu cek sendiri dan semoga sanadnya ini sahih lah ya.
kita mengerucut ke matan. Lihat konteksnya. Berbicara apa? Apakah berbicara tentang penciptaan? Enggak. Sahabat enggak datang, ya Rasulullah, wanita itu diciptakan dari apa? Kan enggak begitu. Ini behind screen-nya minta nasihat bagaimana sih nanganin istri ini gitu loh. Nanganin maksud gue bukan ditanganin. Nanti salah paham lagi. Mensikapi, ya itulah aman. Bagaimana sih mensikapi istri ini ya Rasulullah? Maka dikasih penjelasan yang menjadi hadis itu tadi. Jadi sekali lagi, sikap atau karakter itu poinnya, bukan penciptaan. Nih. Lalu ngapain lu bawa-bawa ini hadis? Terus menjadi argumentasi lu tentang penciptaan. Padahal ini gak bicara penciptaan. Yang jadi masalah kan yang di sini ini. Gue nggak bilang bahwa min itu tidak bisa diterjemahkan dari. Bisa. Tetapi kalau kamu cek, nanti ada penjelasan itu di grup Isra, sudah aku jelaskan ya. Dia mengalami polisemi. Dia juga bisa bagaikan. Jadi kalian dua pilihan, terserah mau ambil yang mana. Karena sesungguhnya perumpamaan wanita itu ya diciptakan dari tulang rusuk. Iya. Pilihan berikutnya, karena sesungguhnya perempuan itu diciptakan bagaikan tulang rusuk. Terserah, wis. Karena dia memang bisa diterjemahkan dari, bisa diterjemahkan bagaikan. Maka kembali lagi, lihat konteksnya, bos. Kalau bahasa sekarang, lihat konteksnya, guys. Tolong dibantu tab-tabnya ya. Lihat konteksnya, guys. Ya. Nah, baru dari konteks itu kita lihat ke matan. Matannya itu berbicara karakter, bukan penciptaan wanita. Artinya yang mau gue sampaikan ke elu, ya, hadis ini menjadi patah, tidak signifikan kalau dia kita bawa ke meja-meja diskusi untuk membicarakan penciptaan wanita. Jadi hadis ini bilang ke kanan, lu bawa ke kiri, ya nggak sampai. Hadis ini berbicara karakter, lu bawa ke tentang penciptaan, kan nggak, gimana tuh, si kembang sentul, si tong alor, si tong idul, nggak ketemu. Itu yang jadi masalah, gitu. Ya, sekali lagi itu yang bisa aku sampaikan dan ini menjadi finish, dan insya Allah kita besok akan beralih ke tajuk yang lain, dan tajuk ini aku anggap selesai ya. Dan VK-nya, video kajiannya sebetulnya sudah ada ya, karena ini belum juga tuntas, masih banyak yang berpendapat keliru tentang hadis ini, makanya aku jelaskan ulang lah gitu ya. Oke ya. Sudah jelas ya, ini edisi terakhir ya, kesimpulannya tadi seperti itu. Ini berbicara karakter bukan penciptaan. Jadi kalau kita diskusi jangan salah presupposisi. Diskusi tentang pisang goreng ya kita cari penjelasan tentang pisang goreng. Jangan diskusi tentang pisang goreng kamu bawa penjelasan tentang timun, ya enggak kena. Kalau penciptaan ya penciptaan, kalau karakter ya karakter gitu ya. Tapi sekali lagi ya, monggo yang setuju, monggo yang tidak setuju gitu. Ya, aku kasih kebebasan. Oke, sampai di sini dulu kajian kita karena waktunya sudah habis tuh ya. Limit berapa tuh? Lewat 2 menit ya, nggak apa-apa ya, cuma 2 menit kok. Dengan rasa syukur dan dengan rasa bahagia. Ya, karena bagi aku yang penting sudah aku jelaskan, itu sudah bahagia aku. Kalau kalian nerima, ya bahagia kuadrat gitu. Ya, dengan rasa syukur dan alhamdulillah rasa bahagia aku sudah sampaikan tentang polemik wanita dari tulang rusuk ya, dan ini yang penutup ya.
Nanti kita beralih ke tajuk yang lain. Oke, terima kasih. Pesan aku, jaga Allah, jaga kandang Nabi, jaga Al-Quran, jaga Islammu dalam bingkai keindahan imanmu, tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka tetap saudara kita. Ya, semoga yang belajar dan yang mengajar sama-sama mendapatkan keberuntungan kita, yaitu rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Untuk saudara-saudaraku yang ada di channel YouTube dan channel TikTok, terima kasih untuk kalian semuanya ya. Aku tahu kalian juga punya kesibukan dan berkorban. Itulah ya, tidak ada yang gratis, semua berkorban. Kamu berkorban waktu 1 jam untuk ngaji bareng aku. Itu pengorbanan dan semoga itu menjadi catatan langit amal soleh untuk kalian semuanya. Terima kasih sudah mengunjungi channel Gus Bekti, ada di TikTok, ada via YouTube. Ya, sampai ketemu lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun.